Oke, hari ini kita akan membahas tentang perang antara Iran dan Amerika ya. Dari ini kita berbeda tempatnya ya. Kita sekarang di lantai 3, dan kita di kandang burung ya. Dan hari ini hari Rabu, pagi-pagi ya. Kita sekarang baru bangun tadi ya. Dan hari ini kita bawa buku juga. Di sini kemarin udah nyatet kita dari Profesor Jiang. Dan akhirnya dia mengupload video. Oke, kita akan membahas tentang perang antara Iran dan Amerika ya. Oke, kita mulai. Perang antara Iran dan Amerika ini mungkin akan berlangsung selama kurang lebih berminggu-minggu, bahkan bisa bertahun-tahun ya. Dan hasil akhirnya dari perang ini adalah bahwa dunia nanti tidak akan sama lagi ya. Dunia mungkin akan berubah dan tidak akan sama lagi. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan di pemaparan kita nanti ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026, rudal dari Israel, maksudnya rudal dari Amerika itu mengenai kediaman dari Khamenei, yang dimana Khamenei adalah pemimpin dari Iran, pemimpin tertinggi dari Iran. Sebenarnya dia bisa saja menyelamatkan diri, dia bisa pergi ke Moskow, dia bisa pergi kemanapun untuk menyelamatkan diri. Tapi yang dilakukan oleh Khamenei adalah dia tidak memilih untuk tidak pergi kemanapun, dan dia memilih untuk diam di kediamannya bersama keluarganya, bersama anak cucunya bahkan ya. Dan akhirnya dia meninggal dalam rumah tersebut dan terkena rudal dari Israel, dari Amerika. Dan mereka mengonfirmasi bahwa agen mata-matanya mengonfirmasi bahwa jasadnya sudah ditemukan di tempat tersebut. Oke, jadi meskipun mereka sudah berhasil mengebom kediaman dari Khamenei dan berhasil membunuh Khamenei, bahwa sebenarnya Iran itu bukan berarti bahwa dia merasa bahwa mereka kalah. Justru sebaliknya, karena kepercayaan Iran itu kan negara Syiah ya, 90%-nya itu adalah Syiah, yang dimana kepercayaan mereka itu adalah namanya martyrdom atau jihad. Jadi ketika pemimpin mereka mati, mereka akan mereka akan justru lebih semangat, lebih membara, karena pemimpin mereka sudah mati. Dan itu artinya mereka harus berperang sampai mereka mati pun mereka akan berperang untuk membalas dendam, untuk istilahnya melawan setan yang sudah membunuh pemimpin mereka. Jadi mereka akan berperang sampai mati. Oke, yang kedua, di hari yang sama Israel menyerang sekolah yang ada di Iran, yang dimana itu merupakan sekolah perempuan ya katanya. Ada sekitar 150-10 korban dari siswa di sekolah tersebut, yang dimana Israel ngomongnya bahwa ini adalah rudal nyasar, saya mau mengarah ke pangkalan militer yang di sebelahnya, tapi rudalnya malah mengasar ke sekolah. Nah, tapi Iran membantah semua itu, dan Iran menyebutkan bahwa itu adalah memang sengaja Israel mengebom, merudal sekolah tersebut sehingga membunuh ratusan orang siswi yang bersekolah di sekolah tersebut. Dan ini kalau kita lihat dari sebelumnya juga, Israel melakukan hal yang sama kepada Gaza, kepada Palestina, dan mereka sangat konsisten melakukan pembunuhan terhadap anak kecil ini. Dan menurut saya ini memang mereka melakukan untuk pengorbanan, untuk sacrifice, untuk karena mereka mengarah anak kecil untuk mereka bunuh. Dan ini memang sebuah ritual yang dilakukan oleh Israel, karena dengan membunuh anak kecil mereka bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan yang mereka, yaitu Satan. Oke. Dan yang ketiga, yang menariknya adalah di sini bahwa Dubai, yang dimana Dubai adalah sebuah negara yang teraman, sebuah kota yang paling aman untuk para orang-orang sultan, orang-orang kaya. Karena Dubai ini kaya akan minyak, dan dia bisa tinggal di sana dengan bebas, bisa tinggal di sana dengan lindungan Amerika Serikat, jadi mereka bisa aman di sana. Nah, Dubai said, kita netral, kita bisa hidup nyaman dan bisa membuat uang di sini dengan banyak. Nah, tapi kemudian apa yang dilakukan adalah Iran menserang negara-negara GCC, negara-negara GCC, yang itu adalah Arab Saudi, ada Qatar, ada Kuwait, ada Bahrain. Dia menyerang negara-negara GCC. Kenapa? Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Dan dalam jangka panjang, negara-negara yang di GCC ini akan bangkrut,
Karena orang-orang kaya yang ada di sini ini, dia bakal memilih untuk pindah dari Dubai, dia bakal memilih untuk kabur dari Dubai, karena dia sudah merasa bahwa Dubai ini tidak aman. Jadi mereka akan pindah, dan Dubai ini sudah kehilangan orang-orang kaya dan akan mengalami kebangkrutan dalam jangka panjang. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa Iran menyerang negara-negara GCC dan bukan langsung menyerang Amerika atau menyerang Israel? Kenapa? Karena di negara-negara ini itu ada banyak pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, tapi yang paling menarik bagi Iran adalah dia sangat tertarik dengan negara Bahrain, yang dimana di Bahrain ini ada sebanyak 50% lebih bahkan masyarakatnya yang beragama Syiah. Nah, tapi yang berkuasa di Bahrain ini adalah orang Sunni, dan itu membuat Iran bahwa bisa melihat bahwa oke, tujuan Iran adalah di sini dia menyerang Bahrain, menyerang pangkalan militer AS di Bahrain, dan membuat orang-orang Syiah di Bahrain ini melakukan revolusi, melakukan pemberontakan terhadap Bahrain, sehingga dia bisa menggulingkan pemerintahan Sunni yang ada di Bahrain, dan masyarakat Syiahnya bisa menang, sehingga bisa melakukan pemberontakan kepada Amerika Serikat. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada, bisa dilihat ini ada peta ya. Ini ada peta. Nah, ini adalah negara-negara GCC, dan ini adalah Iran. Oke, kita akan mulai ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat ya, dari negara GCC di sini, mereka itu mengirimkan 20% minyaknya ke negara-negara di daerah sini, yang dimana ada Asia, ada India, China, Pakistan, Jepang, yang dimana India menerima 60% minyaknya itu dari negara-negara GCC, sedangkan China itu 40% dan Jepang 75% ya guys. Jadi Jepang ini dia mengatakan bahwa Perdana Menterinya mengatakan bahwa apabila Jepang tidak menerima impor lagi dan dia hanya bisa bertahan selama 8 bulan, maka Jepang akan hancur setelah itu ya. Jadi ekonomi global akan runtuh dalam beberapa bulan ke depan ya. Jadi fun fact-nya adalah kejayaan Amerika Serikat itu adalah dari petrodolar ya. Jadi ketika negara-negara dari GCC ini tidak bisa mengekspor minyak ke negara-negara lain, ke negara-negara Amerika Serikat bahkan ya, jadi bisa dipastikan bahwa mereka akan bangkrut kan negara-negara. Dan begitu juga dengan Amerika juga akan bangkrut karena Amerika sudah tidak bisa menerima lagi uang dari negara-negara GCC ini. Jadi negara-negara GCC ini itu sebenarnya bukan negara alami ya, bukan negara yang seharusnya ditinggali oleh manusia, karena di sini ya, kalian bisa lihat ini tidak ada air, tidak ada makanan. Jadi mereka semua mengimpor dari luar, sehingga negara ini bisa tumbuh itu karena adanya petrodolar, yang dimana bisa mendapatkan dolar dari minyak yang mereka jual ke Amerika Serikat. Nah, semuanya impor, mereka semua impor. Bayangkan, 80% makanan yang mereka punya itu impor dari negara-negara luar. Oke? Loh, ini copot guys. Bentar ya, sabar. Jadi mereka semua melakukan impor dari negara luar untuk makanannya. Jadi yang dilakukan Iran, Iran itu menserang tiga pilar utama ya. Yang pertama, Iran melakukan serangan dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara GCC. Kemudian, apakah Amerika bisa mempertahankannya? Tidak guys. Amerika tidak bisa bertahan dari serangan Iran. Itu adalah hal yang sangat kocak sih menurut Profesor Jiang. Yang kedua, Iran akan menyerang pangkalan minyak dan juga energi-energi lainnya seperti pembangkit listrik, tenaga air, tenaga apapun itu. Dia akan menyerang itu. Dan yang terakhir adalah, yang paling krusial adalah Iran akan menyerang pabrik-pabrik yang bisa memfiltrasi air. Jadi masyarakat di GCC ini dia tidak punya air bersih, tidak punya air yang layak minum. Jadi dia perlu mengambil air dari lautan, kemudian dia mengubahnya dari proses filtrasi untuk menjadi air yang layak diminum. Nah, dan itu juga sangat mudah diserang oleh Iran. Dan itu juga yang dilakukan oleh AS kepada Iran, karena Iran juga di sini ya. Iran juga sama. Iran juga kelemahannya sebenarnya di air juga. Jadi
Di sini ada danau ya, danaunya lupa namanya apa. Tapi yang pasti danau di sini itu sudah mulai kekeringan dan Iran sudah mulai mengalami krisis kekeringan, sehingga itulah yang dilakukan oleh Amerika juga kepada Iran. Nah, di sini juga Iran kan jelas-jelas lebih unggul ya, karena dia di pegunungan, sedangkan negara-negara ini mereka di gurun yang dimana lebih rendah daripada Iran. Tapi gunung ini bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi Iran menang karena dia lebih unggul, bisa menyembunyikan rudal-rudal di sini. Tapi bisa juga ketika Iran sudah tidak punya air, dia akan terkurung di sini. Sehingga bisa menjadi penjara, bisa menjadi keunggulan juga bagi Iran. Gitu ya. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Kita akan lanjut lagi mungkin nanti atau besok ya. Karena ini masih banyak ya, masih ada beberapa halaman. Ada 4 halaman atau 5. Lebih bahkan ya. 6 halaman. Oke, bisa ada 6 halaman, kita akan lanjut lagi nanti. Karena ini topik yang sangat seru ya. Ini mungkin yang paling niat ya, karena saya mengeprint gambarnya, saya tambahkan di buku ini dan saya catat juga. Saya ulang-ulang videonya, mungkin ada 4 kali, 3 kali ya. Saya ulang-ulang videonya supaya saya paham apa yang sebenarnya terjadi di Amerika dan Iran ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.